lali go live sampai entek. Ya Allah, untung tak pendelengi. Lah, kok belum? Kemarin malam yang ngono. Wah, oh kok kemarin malam? Kemarin subuh Pak. Kemarin subuh ngisi di Danau Limboto kono, Masjid Asyuhada. Keterangane apik, menarik. Barang akhir mau salam, belum digulem. Ancor wis na telur. Tekor wis na pentol. Tahu ulangi. An Abi Ruqayyah, dengarkan ini, padahal ngulangi iki. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Saudara-saudara, padahal ngulangi ya. Ya Allah, wis entek, minum dulu lah. Ad-dinun nasihah, bahwa agama itu nasihat. Kulna, kemudian ada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat, agama itu nasihat. Nggih, untuk siapa? Pertama kata Nabi, lillah, untuk Allah. Maksudnya, kula panjenengan sebagai hamba, ya, mengabdinya hanya kepada Allah, menyembahnya hanya kepada Allah. Jadi nasihat untuk Allah itu maksudnya kembali ke diri kula panjenengan. Ya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya dan lain sebagainya. Mentaatinya dengan cara-cara beribadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ya, dengan cara-cara kula panjenengan itu menyembahnya dengan cara-cara yang sunnah maupun yang wajib. Kemudian wali kitabih, agama itu nasihat untuk kitab-kitab sucinya. Maksudnya apa? Kulon jenengan mengimaninya, mengamalkan isinya, membacanya, menghafalnya. Tidak ada batas. Tidak ada batas untuk, tidak ada waktu expired untuk tidak ada kata terlambat untuk menghafalkan. Ya, yang saya ceritakan, nenek-nenek pun juga bisa hafal 30 juz kalau niat sungguh-sungguh. Dibantu oleh Allah. Akhirnya nenek itu juga wisuda. Boyong pulang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bahagia dia. Tujuannya sudah tercapai. Barangkali dia doa begini paling ya. Ya Allah, jangan pundut sebelum saya hafal Quran. Barangkali ngono ya. Begitu selesai dipundut. Ya Allah. Wali rasulih, maksudnya kita mengimani risalahnya, mengamalkan sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnahnya, mengamalkan ajaran agama yang dibawanya, itu maksudnya. Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin juga begitu. Kita meniru apa yang dilakukan Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Karena itu adalah pemimpin-pemimpin umat yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah. Wali a'immatil muslimin maksudnya al-khalifatul, gimana itu? Khalifah apa tadi saya bilang? Khulafaur rasyidin. Khalifah yang mendapatkan petunjuk. Terus wa amatihim, agama nasihat secara umum bagi kaum muslimin, ya, termasuk kula panjenengan, ya, termasuk kula panjenengan. Jadi agama ini nasihat. Salah satu di antaranya tadi itu matanas ala ma'as, ya, manusia itu mati tergantung kebiasaannya, ya, manusia itu mati tergantung kebiasaannya.
Kebiasaannya mabuk, matinya ya pas mabuk. Yang saya ceritakan tadi. Mosok sing diombe spiritus, dioplos karo oli. Seandainya yang dioplos itu antara jus apokat dengan jus durian, ya itu sik mending. Ya, jus durian ambek jus apokat. Jus wah, ya enggak lah, wong mek sepisan ngono kok. Ya lah bendino, sepisan. Kemudian apalagi nasihat untuk diri kita itu, biar kita ini hati-hati. Ya, biar kita ini terus hati-hati, biar istiqomah. Ada kalimat hadis bunyinya ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Yang penting terus-menerus dilakukan. Itu yang disebut dengan bahasa istiqomah. Bahasa Malangnya ajek. Ya. Walaupun sedikit. Misalnya Pak ya, jenengan istiqomah salat duha. Masih cuma 2 rakaat tapi bendino. Itu lebih baik daripada 12 rakaat setahun sekali. Kenapa kira-kira? Karena tidak ada jaminan hidupnya sampai tahun depan. Ayo, siapa yang menjamin? Jangankan kok tahun depan, maring ini pulang dari masjid, siapa yang tahu? Nggak ada. Kayak winginan ini bu, santai keluar rumah, santai nyeludur bu, gak tola-tole, dikira halaman rumah, padahal jalan raya. Ya wes ditampani sedan. Masya Allah. Keluar rumah itu kan jalan besar sudah. Dikira halaman rumah yang tak di desa niku. Keluar ludur Pak, dingkluk ngabe-abean. Ya entah wis berangkat. Wassalam. Ya Allah. Tolah-toleh. Ada lagi nasihatnya Nabi pada Ibnu Umar mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Nah ini hadis ini. Wahai Ibnu Umar, jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Gimana orang asing itu? Tamu, sebentar lagi pulang kan gitu. Betapa sebentarnya kita di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kayak tamu itu Pak. Mari ngombe, makan nasi bungkus, lek ono ya gak ru. Terus pulang gitu. Nah, ya gitu-gitu itu. Ya kayak ngoten niku hidup itu. Awabiri sabilin, atau seperti orang yang nyebrang jalan. Gimana orang nyebrang jalan Pak? Sebentar, tapi terus tolak-tolek. Bahaya. Menghadang, ya kan? Tolak-tolak dulu. Apalagi keluar Masjid Al-Hafidh itu langsung jalan, orang wus. Kalau ndak hati-hati Pak, nyebrangnya tuh. Apalagi pas mingguan gini. Asik-asiknya orang nyegas itu. Asik-asiknya orang ngegas. Makanya gak hati-hati, gak tolak-tolak, ayahab ilakes. Kadit, helop, sembrono. Ya, bahaya. Oleh karena itu, hadirin, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin. Jadi hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang hanya nyebrang jalan. Kalau nyebrang jalan berarti sebentar. Ya dua, harus toleh. Maksudnya hidup toleh apa? Mana yang haram, mana yang halal itu harus jelas. Ojo sembarang dimplok. Kabeh dimplok. Karo wong mek titip ana wong ya blonjo gorengan lho Bu, jemblem menjes apa maneh nongkonong. Ya nongkonong itu jemblem itu, kalau bahasa Bondawosanya nongkonong. Yang bunder-bunder loh. Ya pokoknya kalau bahasa sini UT-UT atau weci
Kalau bendowosanya jajan Hongkong. Ya, anak jenenge jajan Hongkong. Itu namanya ya uti-uti itu, Pak. Bahasa Surabayanya uti-uti, bahasa Malangnya weci. Gitu. Itu dibungkus satu kresek. Ya, satu kresek. Anak nangis kepir jaluk dulinan sing ngono gak ditukokne. Akhirnya jajan sing sak kresek itu ditaruh dulu di terase wong, mejai wong. Wonge nyegat apa mengejar anaknya yang nangis tadi. Bapaknya sing duwe omah keluar. Loh, sopo sing nganterin jajan iki? Alhamdulillah si anget himplok. Padahal durung ero iku dikekno apa mek titip. Ku jenenge subhat. Apa? Subhat. Durung jelas. Entek telu bisa nongkonong. Warak bisa nong. Wonge teko. Lah, endi? Ku jenenge koclok. Ya Allah. Itu ya. Jadi kita hati-hati, jangan sembarang ngemplok. Takon dulu, iki weke sapa? Dari mana? Ya, dikekno atau mek titip harus jelas. Ya, harus jelas. Jadi jangan sembrono. Apalagi urusan makanan. Makanan ini hati-hati Pak kalau makanan ya. Kullu lahmin, setiap daging nabata yang tumbuh sampai lemu. Ya, tumbuh lemu dagingnya Masya Allah. Min haramin, dari makanan yang haram, minuman yang haram. Apa kata Nabi? Fannaru aulabi, nerakalah yang lebih pantas baginya untuk didiamin, untuk dihuni. Ya, bagi daging-daging yang tumbuh dari yang haram. Makanya para suami mencari uang untuk nafkah keluarga itu hati-hati saestu. Jangan sampai memberi makan haram kepada anak istri. Kenapa? Podo karo ngakai geni neraka. Podo karo geni neraka. Ya, memberi geni neraka. Tego ta? Teganya. Tega banget dia memberi apa namanya makanan dari geni neraka. Ya, yaitu dari hasil yang tidak benar. Ya, hasilnya judi, judi. Ya Allah, kadang-kadang tak delo di pojok-pojokan itu Pak ya, becaan. Beber cekoloso, tak kira lah kati laupo. Nyeluk koncone, podo becaan lho. Main flash. Sekian. Baru aduh ya Allah, cari uang kayak gitu ya. Kayak judi Pak. Becak. Sing kalah pulang tanpa membawa apa-apa. Suwane ini orang bojone. Oh ini capek tok. Pulang gak apa-apa. Lancar. Padahal laris becak Pak. Cuma digawe taruhan niku wow. Ini nyata nih, bukan sinetron nih. Saya mata saya sendiri tahu ini. Golek ono polisi, aki-aki anu, ya tetap main ini Pak. Ya Pak, gabung Pak. Hiburan opo? Lha apa sing ono sing nangis, sing kalah nangis kan. Boten kelilipen. Itulah apa namanya orang-orang yang apa istilahnya Pak ya. Ya kucluk menurut saya ya. Duit yang semestinya itu kono beras berikan keluarga dimakan bareng anak-anaknya. Lah kok digawe judi. Entek melongo. Kalah. Jangan ya Dek ya. Jangan seperti itu. Mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun itu Allah akan memberikan tambahan rezeki. Jadi rezeki seseorang itu ya sekecil apapun kalau disyukuri itu nikmatnya luar biasa Pak. Ya. Kenapa banyak orang-orang yang banyak yang stres, akhirnya berujung sakit, ngamar, ICU, ujung-ujungnya endingnya death. Karena berawal dari tidak bersyukur. Selalu kurang.
ini kurang, mono kurang, sampai kurang ajar. Ya, ini ya, sampai kurang ajar. Hati-hati saestu. Jadi banyak di antara orang-orang yang masuk rumah sakit, ya sakit, gak ketolong, masuk ICU, gak ketolong, death. Itu kan berawal dari tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur. Yaitu berawal dari itu, Pak. Sehingga ad-dinun nasihah wa ammatihim. Jadi agama ini nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata para rawuh, selanjutnya saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya maknanya ngaji lagu sama ngaji kitab, Ustaz. Lagu? Iya, ngaji lelaku apa ya? Tidak diutamakan yang membaca gitu, tapi dari sikap nanti manifestasinya ngaji laku. Tapi kan berawal dari baca, Pak. Ya. Kalau enggak baca apa-apa, mosok mau berlaku. Iya. Berawal dari ngaji baca, terus dia amalkan. Gitu. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau enggak baca? Enggak ngaji kitab. Makanya takmir buka kajian kitab ini biar baca kitabnya dulu, pulang kita praktekkan. Bagaimana kita akan mempraktekkan lek gak ono sing diwoco? Ini haram, ini haram. Karena baca kan? Oh, harus dilakoni. Oh, gak usah. Iki jangan-jangan jemblannya titipan, main dimplok. Nah, misalnya. Jadi ngaji laku dengan ngaji kitab. Ya kitab dulu, baru dipraktekkan. Kalau ngaji laku dulu, ya perbuatan dulu, bisa perbuatan Abu Jahal itu, Pak. Abu Lahab barang, Abu Gosok. Ngaji, makanya Al-Quran itu diturunkan pertama itu adalah Iqra, duduk laku. Lakukanlah. Oh, pusing dilakoni. Kan bingung Nabi Muhammad nanti. Iqra, teori baru praktek. Praktek tanpa teori menyesatkan, Pak. Kalau teori tanpa praktek, bagaikan pohon tidak pernah berbuah. Al-ilmu bila amalin karrojuli bila zakarin, katanya Pak Sodik. Ilmu tanpa diamalkan seperti wong lanang gak duwe ngonoan. Percuma tuh kata Rabi gak iso. Wong apane sing kate urip. Paham nggih? Artinya percuma. Wong urip niku gara-gara niku lho, Pak. Iso semangat niku. Gitu. Jangan jamut damel. Gunung kan ku daki. Lautan kan ku seberangi. Mergo duwe ngonoan iku. Masjid kok lewati gak sembayang. Gara-gara duwe ngonoan iku lho, kita semangat hidup. Leres. Jajal gak ono ngonoane. Sopo kate gelem. Jadi ilmu tanpa diamalkan seperti wong lanang gak duwe ngonoan. Bahasa Arabnya al-ilmu bila amalin karrojuli bila dzakarin. Ngono. Katanya Pak Sodik gitu. Kalau hadisnya kasajarati bila samarin, seperti pohon tanpa berbuah, itu hadisnya. Dipelesetno karo Pak Sodik. Karrojuli bila dzakarin. Kaya wong lanang gak duwe ngonoan. Ya bener juga itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Naik apa? Pribadi apa umum? Naik umum ataupun naik pribadi lah. Pribadi enak. Ono masjid mampiro. Umum ae contohnya. Pribadi gak sembahyang. Oh, cekel malaikat. Nah, kita kan diperbolehkan untuk bisa melakukan sholat jamaah. Jamak dan kosor. Jamak itu mengumpulkan, kosor menyingkat. 4 jadi loro. Terusnya. Kemudian setelah sampai di tujuan, kita itu mungkin di sana hanya melakukan tidak lama, mungkin 1 minggu lah. Kemudian kita kembali lagi ke Malang. lagi. Nah, pertanyaannya gini, Ustaz. Apakah selama kita berada di tujuan tersebut atau di Jakarta tersebut kita Jamak terus. diperbolehkan melakukan sholat jamaah? Sudah. Selama telung dino. Selama telung dino. Kayak orang bertamu itu loh Pak. Maksimal kan 3 hari. Jadi nek tamu ning jenengan sampai 2 minggu, 3 minggu usiran. Entek-enteno beras iku. Kecuali dulure dhewe. Ya. Jadi apa bolehnya dia dikatakan musafir itu ya selama 3 hari. Soalnya kalau sudah 3 hari biasanya pegel-pegel wis ilang. Tapi lek sedino wis pegel ilang, andaikan dia sembahyang normal itu sih memungkinkan, maka normal saja Pak. Karena statusnya sudah tidak kemana-mana. Walaupun sudah di tempat, sudah nyampe ke tempat walaupun di rantau. Paham ya? Jadi kalau bicara afdolnya sholat biasa. Afdolnya tetap sholat biasa. Kalau sudah nyampe tujuan. Kalau sudah sampai tujuan. Kalau sampai tujuan kok sik kewesel ngantuk gak karu-karuan. Ya dijamak karena masih diperbolehkan. Ya berarti yang digaris bawahi nopo niku Pak? Kesele. Lolek selama seminggu kesel terus. Ya pijet. Ya. Agama jangan diakal-akalin. Oke Pak? Udah, oke. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, surat tentang Nabi Isa tadi yang di dalam Al-Quran tadi, apa ada juga di kitab Injil? Yang kedua, setelah sholat antara sholat maghrib sama Isya, itu sebaiknya baca Al-Quran atau sholat sunnah awabin? Kalau Isya kan kedua-duanya, tapi Mana yang diprioritaskan? Baik. Yang pertama, di Injil ada. Injil aslinya. Aslinya ya. Karena berhubung yang asli sudah diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah, nggak bisa baca sudah. Yang ada sudah tulisan manusia. Paham ya? Ada. Makanya disebutkan wa idz qala Isa ibnu Maryam itu di Injil, Bu. Cuma oleh Allah dikabarkan kepada Nabi Muhammad. Ya, hei Muhammad, ini dari Jibril ya, diberikan kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman begini. Otomatis itu dulu pernah sudah diceritakan di Injil. Injil asli. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, ketika Isa berkata, di mana kalau gak di Injil? Cuma Nabi Muhammad dikasih tahu sehingga kita tahu baca di Quran. Padahal itu aslinya di Injil. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahu bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Dan kami membenarkan kitab suci sebelumnya, yaitu kami membenarkan Taurat. Wa mubatsyiran bi rasulin, dan kami akan beri kabar gembira kepada kalian.
Birasulin, dengan datangnya seorang rasul akhir zaman. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang setelah aku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Falamma ja'ahum, ketika sudah datang sungguhan Nabi Muhammad dilahirkan, ja'ahum bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, membawa mukjizat, membawa Al-Quran. Qalu, mereka berkata, hada sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Gitu Bu ya. Nah, ada di Injil. Yang kedua, apa mang? Nah, kalau mau dibanding, ya, dahulukan mana? Awabin atau baca Quran? Ya awabin dulu dong. Awabin itu setelah ba'diyatal maghrib kita sholat 6 rakaat. Dalilnya tak bacakan ya. Mumpung hafal nih. Sudah di sini dalilnya. Gimana katanya Nabi? Man shalla sitta rakaatin. Man shalla sitta rakaatin. Barang siapa yang sholat 6 rakaat. Ba'diyatal setelah ba'diyatal maghrib, bukan ba'dal maghribnya, setelah sunnah ba'diyatal itu loh. Sholat lagi 6 rakaat. Qabla ayyatakallam, sebelum omong-omong dengan orang lain, sebelum omong-omong tentang dunia dengan orang lain. Mari wiritan, doa, terus mari jenengan bangun salat sunnah ba'diyatal maghrib, terus sembahyang lagi 6 rakaat. Rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, terus begitu. Ya, ambil entenge. Apa kata Nabi? Ghafara lahu dzunuba. Allah ampuni dosa-dosanya. Khamsina sanatan, 50 tahun terampuni dosanya. Eman toh? Eman toh? Kenapa tidak dilakoni? Males Pak. Males. Kenapa tidak dilaksanakan? Males Pak. Ghafara lahu dzunuba khamsina sanatan. Allah ampuni 50 tahun dosanya. Sehingga ya aku iki sing repot. Kadang mangriban di dalan mau ngelakoni wawabin 6 itu apa? Sing jemput wis monggo yai, monggo. Aduh, akhirnya saya cukup 2 rakaat yang banyak itu. Yang penting tidak meninggalkan. Masih 2 rakaat tetap tak lakoni. Kenapa? Ya sibuk iku mang. Tapi lek wis kosong, saya kondisi kosong, tidak ceramah maghrib, pasti saya lakukan. Insya Allah saya lakukan. Paham Bu ya? Terakhir Pak, Mirah. Ayo Mas. Ayo. Terakhir. Hah? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun badi selopon anyone sepora sakek bengkong jak sarana sekalangkong saporana wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Kesepian tanpa kekasih. Mana cakepnya ini ya? Ya, telat Pak. Kesepian tanpa kekasih. Jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.